Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Wahyu Pamungkas dengan NIM STI 2023033333. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan final project mata kuliah web programming lanjut yang berjudul Sistem Layanan Antrian Kampus. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan menerapkan konsep MVC, model view controller untuk penyimpanan data. Sistem ini menggunakan database SQLite, sedangkan antarmuka admin dibuat menggunakan Blade, template, dan Bootstrap. Selain versi web, untuk administrasi saya juga menggunakan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Ini sebagai media bagi mahasiswa atau untuk mengambil antrean. Jadi untuk Flutter ini digunakan untuk user pengguna dan websitenya ini saya gunakan untuk user adminnya. Oke, selanjutnya kita buka websitenya. Langsung masuk ke halaman login, halaman pertama. Kita login dulu. Untuk admin loginnya ini saya masih menggunakan manual tinker, jadi belum regis otomatis. Kalau sudah diisi untuk email dan passwordnya, maka kita klik login. Ini jika email atau passwordnya salah ya, nanti akan mengeluarkan notifikasi email atau password salah. Ketika login berhasil, maka akan langsung muncul ke dashboard admin. Di dashboard admin ini ada beberapa tampilan. Ini untuk menampilkan, untuk yang pertama ini ada 3 4 5 card ini. Yang pertama, card pertama ini untuk menampilkan total antrian pada hari itu dan pada hari ini gitu. Terus yang kedua ada waiting. Ini status waiting, berarti status yang sedang menunggu antriannya, yang sedang masih bersabar untuk menunggu antriannya agar menjadi proses. Nah, jika pada status proses ini berarti admin sedang memproses antrian tersebut. Terus yang keempat ini done, ya berarti itu antrian yang sudah selesai, dan untuk ini hanya untuk menampilkan total layanan yang ada pada sistem ini. Terus yang di scroll ke bawah ini ada antrian terbaru. Ini hanya menampilkan 5 antrian terbaru, hanya menampilkan tabel antrian yang terbaru saja. Terus yang selanjutnya ada statistik layanan. Di statistik layanan juga sama, ini hanya menampilkan 5 antrian yang terbaru juga. Untuk grafik antara antrian per layanan, ini hanya untuk menampilkan jika nanti ada admin bisa menambahkan layanan apa, nanti akan otomatis grafik juga akan ikut nambah begitu. Selanjutnya, klik data antrian. Untuk data antriannya ini di website adminnya bisa menambah antrian, bisa cari atau bisa menghapus, delete, dan bisa menambahkan status. Contoh kita langsung ke tambah antrian. Kita klik, misal siapa ya? Pamungkas. Salah pencet. Kita klik Pamungkas. Masukkan NIM SSI. Coba kita STI. Kita coba pakai SSI ya, 2023 05678 4567. Keperluan kita mau membayar misal KKL kemarin. Kita pilih layanan, berarti masuk ke dalam keuangan ya. Untuk tanggal tetap di sini aja, tanggal ini tanggal 26 bulan 6, status tetap waiting karena ini baru. Maka akan masuk ke tabel atau database.
Dan ini untuk tabelnya, ini untuk nama, ini berdasarkan user pengguna. Jadi kalau misalkan pada user pengguna di Flutter itu usernya namanya Tegar, walaupun isi formnya itu untuk nama Wahyu misal, maka di tabelnya akan memunculkan Tegar walaupun nanti diproses juga bisa menggunakan nama yang lain. Tapi untuk hanya masuk ke antriannya hanya berdasarkan user untuk nama-namanya. Jadi dan satu user hanya bisa mengambil satu layanan. Misal ini saya Tegar, ini ada mengambil layanan administrasi, terus juga perpustakaan. Tapi kalau misalkan Tegar mau mengambil layanan administrasi dan administrasi ini masih berstatus waiting atau proses atau belum berstatus down, maka tidak bisa mengambil administrasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ini Tegar mau mengambil status layanan administrasi, maka layanan antrian yang administrasi yang sebelumnya harus berstatus down atau sudah selesai. Di admin ini ada cari karena di admin kan data banyak ya, jadi bisa kita cari misalkan berdasarkan nama atau semua layanan. Misal kita ketik akademik, status layanannya, terus juga semua status waiting, kita cari akademik kosong ya, kita klik ke keuangan, coba kita ke waiting. Nah, di waiting ini ada muncul ini keuangan, di Pamungkas, SSI, nomor status waiting tahun 2026 bulan 6 tanggal 26. Untuk root edit delete tambah ini ada edit. Misal kita dari admin bisa mengganti, kita ganti menjadi Pamungkas Wahyu. Keperluan membayar PPKL dan membayar gedung ya. Kita coba membayar gedung. Pilih layanan keuangan, status rating. Nah, maka akan berubah ini menjadi Pamungkas Wahyu. Dan di admin ini juga bisa menghapus atau delete. Jadi misal kita mau mendelete antrian ini, dan delete, hapus akun data ini, kita oke, maka akan hilang. Kita coba ya yang elang juga, kita misal delete ini di status Wahyu kemahasiswaan, dan kita delete. Nah, ini hilang, tidak ada Wahyu kemahasiswaan, ini hilang dari database-nya, dari antrian database-nya ini. Selanjutnya, karena di admin ini kan harus mengubah status dari misalkan status waiting menjadi proses, terus juga proses ke down, berarti kan otomatis harus selalu edit pada statusnya. Status misalkan proses ini Wahyu Pamungkas, tadi kita proses, admin mau memanggil, kita ubah maka akan menjadi proses. Tapi kita bisa membuat ini menjadi manual, jadi waiting, misal kita jadikan menjadi proses, kita hanya klik aja di kolom status, klik, nah maka akan berubah menjadi proses. Selanjutnya, kita ke menu data layanan. Di dalam data layanan ini hanya ada CRUD, edit, tambah, delete, CRUD, terus ada nama layanan, ini kode. Nah, kode ini saya hanya menggunakan angka ini untuk membedakan setiap layanan. Jadi tidak tidak bertabrakan begitu. Jadi ini saya misalkan perpustakaan, kodenya di depannya E. Misal antrian 0001 atau berapa begitu. Kita bisa edit perpustakaannya. Kita ganti menjadi contoh apa ya? Eh, Enggak. Kita hapus dulu aja ya untuk misal akademik kita delete. Nah, delete berhasil, akademik hilang. Sekarang kita tambah, kita edit dulu perpustakaan ini menjadi administrasi. Lalu kita klik update, maka akan mengupdate administrasi. Kodenya tetap E. Karena untuk membedakan, karena di BCD ini sudah dipakai dan E juga masih berjalan begitu.
Kita edit lagi menjadi perpustakaan. Kita klik update. Kemudian tadi yang hilang akademik ya, kita kembalikan lagi akademiknya, klik simpan. Nah, maka akan keluar akademik. Kita delete. Terus. Selanjutnya kembali, maka tidak klik kembali, maka akan kembali ke menu dashboard. Jadi kita menghilangkan akademik, maka dari grafik juga akan hilang. Akademiknya nggak ada. Ini hanya 4 layanan. Dan di dalam total layanan, total layanan juga, ini total tadinya 5 kan menjadi 4. Waiting juga yang tadinya ada kan, ada yang beberapa dari akademik, maka akan don juga hilang. Begitu. Karena don tadi di akademik ada 2 don ya. Itu hanya yang baru selesai. Setelah itu udah menu logout, maka jika logout akan menampilkan notifikasi yakin ingin keluar, oke, maka akan keluar. Dan oke, setelah kita melihat pada sistemnya, pada website adminnya, maka saya akan menunjukkan, mendemokan kodenya atau file-file pada saya menggunakan framework Laravel dan Visual Code untuk mendownload kodenya. Saya belum buka roots api PHP. Di api PHP ini api PHP, api service controller, antrian controller, dan out controller. Ini untuk memerintah kepada 3 file ini di root. Tes API ini pas awal saya mencoba tes API-nya. Root get, tes API function API hidup, service. Ini root get service, index, store. Ini untuk menampilkan layanannya. Register, login, post. Ini untuk menampilkan register, login, load post, logout, midware, scantum, antrian CRUD lengkap, badware, scantum, group, antrian index. Ini untuk menampilkan antriannya, store untuk mengambil antriannya, root post, root get antrian untuk sama untuk mengedit get-nya, mengambil put untuk mengupdate, delete di story script get, antrian my antrian ini untuk menampilkan untuk memanggil di dashboard my antrian. Selanjutnya untuk web API, web PHP. Di file web PHP ini ada use fetch service, fetch root out, dan service controller, antrian dan model service. BS ini di pertama ini ada root midware, BS group function. Ini hanya untuk login sesuai dengan user login. Jadi daripada nama-nama antriannya ini berdasarkan pada nama yang login, pada mahasiswa yang login atau user pengguna yang login. Ini untuk fruit post login function. Selanjutnya yaitu root midware out. Ini adalah halaman yang ini untuk membuat yang login ini. Jadi untuk mengunci, jadi kalau mau melihat dashboard, antrian atau layanan pada menu 34 terus logout ini harus login terlebih dahulu. Ini sudah karena sudah dikunci dulu karena harus login dulu. Nanti ketika login maka bisa mengakses semua menu yang ada di website ini. Ada logout, dashboard,
statistik pelayanan antrian terbaru begitu. Terus root get, ini untuk di menu footer, mohon maaf. Sama di web juga sama, kita harus login dulu karena kalau belum login maka tidak bisa membuka menu-menu yang lainnya pada website tersebut. Terus root get antrian, function request antrian. Ini untuk apa ya? Untuk di menu dashboard untuk mencari kolom search, kolom ya mencari search berdasarkan nama, name atau status layanannya. Ini filter layanan, filter status, antrian create. Ini untuk mengambil nama datanya, root post. Root get antrian edit function antrian ini update function read post update akan mengupdate nama atau return. Nah, ini untuk update keperluan return details update. Root get main function ID ini untuk update status otomatis, jadi pada di dashboard ini kan menampilkan database-nya yang ngantri berapa, ada berapa. Nah, itu kan di dalam statusnya ada status waiting, terus proses done. Lah pada menu admin ini bisa hanya diklik tombolnya saja, buttonnya nanti akan klik tombol statusnya di kolom statusnya, maka akan misalkan dari waiting, diklik waitingnya nanti akan berubah menjadi proses. Jadi dari admin ini tidak usah menggunakan manual pada edit statusnya karena itu akan memperlambat pada pelayanan di adminnya. Selanjutnya untuk root get layanan function service get complex ini untuk menu di layanannya. Layanan create ini mengambil layanan store ini untuk menampilkan service create, service name, service code. Ini berdasarkan kode yang akan membedakannya. Root get layanan edit function ini untuk root get mengambil atau edit layanannya. Root post ini untuk mengupdate layanan ID-nya. Read get layanan delete ini untuk menampilkan button delete-nya atau menu delete. Setelah itu di file out controller PHP, di out controller PHP ini berfungsi di file ini itu untuk keamanan atau autentikasi, registrasi atau autentikasi di public function register request validasi nama, name, email, password, terus simpan data ke tabel user di database. Tapi mohon maaf untuk register ini baru hanya di Flutter atau di user pengguna karena di admin masih menggunakan manual tinker. Jadi belum bisa register atau nambah pengguna baru di admin karena masih di ini. Terus selanjutnya untuk antrian controller PHP di user controller request antrian service ini untuk antrian data source mention my antrian ini untuk di my antrian atau di menu my antrian pada aplikasi Flutter ini akan mengambil statusnya dan data pada antriannya. Ini buat antrian service, buat antrian baru. Nanti ini klik validasi tambah nama, prefix service code, antrian. Terus untuk detail antriannya, update antrian, function update, return, JSON data tidak ditemukan, kalau misalkan tidak ditemukan kembali ke logika asli, dan keperluan. Selanjutnya untuk public atau delete hapus antrian.
Selanjutnya untuk service controller PHP, di service ini ada use controller, use app model service, HTTP request, get controller, public function index. Ini juga akan menampilkan daftar layanan berhasil diambil begitu. Untuk menampilkan daftar layanan banyak public function store untuk menampilkan service name, record, terus juga ada return response JSON. Selanjutnya untuk controller PHP-nya ada hanya ini aja. Kita buka ke model. Di model ada use factory, available hidden, hash factory, authenticatable, notificable, hash token. Di variable ini, available ini untuk nama, name, email, password yang pada di name member tokennya. Ini hash email. Selanjutnya ke antrian PHP pada mail model. Ini di sini di dalam sistem ini itu terdapat data user, terus nama, name, keperluan, service ID, terus number, dan status. Untuk relasi ke layanannya, relasi ke usernya. Jadi di root ini untuk menghubungkan dari database atau ke database juga untuk menyinkronkan data dari Laravel juga untuk menyinkronkan ke Flutter. Ini berhubungan dengan root atau di service controller ini juga menampilkan untuk menyinkronkan kepada database SQLite. Saya menggunakan database SQLite ya, teman-teman. Terus untuk file antrian di create PHP. Di create PHP ini untuk membangun sistem atau menampilkannya ya, untuk tampilannya. Ini ada di tambah antrian. Untuk tambah antrian tulisannya ini tambah antrian di kelas tambah mahasiswa. CSS-nya ada CSS-nya margin button 20, margin top 8 pixel, width, keperluan, tabel, layanan, terus form simpan antrian. Selanjutnya untuk edit blade PHP, ini untuk tampilan pada edit blade PHP di margin antrian. Ini ada CSS-nya juga, nama mahasiswa, input, tanggal, dan status begitu. Dan selanjutnya ada di index blade PHP. Di tampilan indeks ini untuk menampilkan data antriannya. Ini data antrian, button, tambah antrian, search, terus option, file, semua layanan ini untuk menampilkan filternya. Status ada di status waiting, proses, done, begitu. Terus ada buttonnya, nama, name, layanan, nomor, status, tanggal. Nah, ini untuk CSS-nya ada di background orange, my have antrian status, span background, dan edit juga ada di sini. Untuk create juga sama di tambah antrian. Selanjutnya ke menu layanannya. Di layanannya ini di folder layanan untuk tambah layanan atau create blade PHP ini untuk menambah atau mengambil datanya untuk menampilkan post atau menampilkan tambah datanya.
Terus di edit blade PHP ini untuk mengedit pada menu edit layanan. Terus indeks PHP di blade index PHP ini untuk menampilkan data layanan pada di menu layanannya. Selanjutnya di layout ada app blade PHP. Di app PHP ini untuk menampilkan di dashboard juga layanan antrian kampus. Ini ada CSS-nya, input, button, navbar, body, navbar, container, table, eh, body, navbar ini untuk yang di atas, ke samping, tapi ya. Soalnya kalau ke bawah ini kan di depan. Terus selanjutnya ada ini dashboard data antrian di navbarnya ini terdapat tulisan dashboard, data antrian, data layanan, terus tombol logout juga. Selanjutnya di dashboard Blade PHP, di dashboard Blade PHP juga sama, cuman perbedaan dari app Blade PHP ini karena ini lengkap karena ada mention, makeup, terus ada login Blade PHP. Ini ada CSS-nya juga di login Blade PHP, login admin, nah, login admin, CSS, button, login admin, error, selanjutnya di welcome, bad PHP. Di welcome ini sama sesuai dengan itu. Sekian, terima kasih. Kali ini mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Dan ini saya buatnya sendiri menggunakan bantuan AI. Tentunya saya dibantu oleh AI ChatGPT dan Gemini. Saya tak lupa juga karena saya jadi paham tentang kode, ya belum begitu paham, sedikit paham tentang kode-kode ataupun cara membuat aplikasinya menggunakan framework Laravel ini. Saya belajar dengan ChatGPT dan Gemini. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.